Yuk tonton lagi tayangan live streaming Sisi Asmara Pak Yosep. PKM itu jadi bisa apa ya bahasanya? Mandiri lah ya. Jadi bisa apa ya bahasanya? Mandiri lah ya. Oke. Aku baca dulu deh satu persatu. Aku telat berapa menit? Belum, baru mulai. Kita kan mulainya jam 16.10. 16.10 itu simbol eling lan waspada. Nah, agak deg-degan sih karena yang kita bacakan adalah sesuatu yang unik ya. Oke, aku ngambil dupa dulu. Di sana tempat aku bakar dupa kalau kalian pengen tahu. Nah, itu tempat aku bakar dupa. Sudah aku bakarin satu dan aku mau bakar lagi satu ya. Ini kipas anginnya dipakai buat ngarahin hujan, ngarahin angin. Jadi kalau pawang hujan itu butuh angin, kipas. Nah, oke. Tarik nafas dulu ya. Dan aku mau main singing bowl karena topik yang kalian lihat itu kan aku udah tulis. Topik yang aku buat kali ini adalah tentang Pak Yosep. Jadi harus fair. Kita harus melihat dari dua sisi, baik sisi bagusnya atau sisi, ya semua orang punya dua sisi ya. Hanya Allah yang maha sempurna, maha pengasih dan maha penyayang. Khusus buat keluarga Pak Yosep, baik kita akan cek sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Oh iya, aku sempat meramal tentang Vanes, tapi aku putuskan untuk tidak mengupload karena memang aku menghargai MUI karena tidak boleh panggil roh. Jadi aku tuh kemarin nggak bermaksud memanggil tapi terpanggil. Dan aku putusin untuk nanti malam aku akan live lagi khusus tentang Vanes ya. Oke, kita akan panggil karena ini masih ya. Jadi memang nggak boleh sembarang sih untuk memanggil arwah. Sebelum ini aku memohon maaf karena ini hanya sebuah konten buat Pak Yosep dan Bu Mimin. Karena kemarin aku juga sudah membaca Danu dan Kang Yoris. Jadi sebelum seorang Rara bergabung dengan aparat keamanan secara resmi seperti kasus-kasus pembunuhan yang lain, jadi aku masih bebas untuk baca tarot, bikin konten YouTube dan lainnya. Jadi aku tidak seperti Ki Anom, walaupun aku tidak tahu tim yang dituju itu siapa, tapi kan Ki Anom bilang dia menghipnotis Danu. Dia cerita kalau dia bisa hipnotis, akhirnya Pak Kades penasaran dan Pak Kades bilang yaudah kalau mau hipnotis silahkan. Tapi kan Pak Kades tidak tahu timnya itu siapa.
dan yang dihipnotis itu narasinya seperti apa, karena seorang yang menghipnotis itu nggak boleh sembarangan ya, karena menghipnotis itu semacam memberikan sugesti supaya dia jujur atau memberikan sugesti supaya digiring sesuai dengan narasi. Oke, kita akan tulis di sini Ibu Tuti ya dan Amel ya ini ya. Jangan teriak dulu karena aku mau menulis Yosep Hidayah dan Bu Zasmin. Kita akan khusus meramal kisah asmara, makanya aku pakai baju pink-pink. Jadi ini ya, Yosep Hidayah, aku hanya tulis Yosep aja. Dan di sini ada Tuti, dan aku mau satu kertas lagi. Kenapa kok dipisah, Mbak? Ya sebaiknya dipisah ya, karena kan yang satu udah di alam lain, dan yang satu itu masih di alam sini. Dan kenapa kok antara Pak Yosep dan Bu Zasmin dipisah, ya biar adil kayak gitu. Karena seseorang yang poligami itu sebenarnya harusnya berani untuk adil ya kan. Biar adil, yang meninggal dulu yang Tuti dan Amel ini kita bakar. Kalau aku ada teriak, ya Tuhan izinkan ambang membuka kembali. Jadi tidak boleh sembarang memanggil arwah ya, bener MUI itu. Tapi kan kalau kasusnya Vanes itu kan udah jelas, oh meninggal, oh ini, oh ada yang ngaku ngantuk. Kalau ini kan kita untuk mencari, membantu, bukan mencari ya. Kebenaran itu milik Allah. Jadi kita hanya membantu. Saya juga tidak menggiring opini. Ada yang nanya kenapa kok Mbak Rara dari awal, bentar ya, arwah udah bisa tertelepon, telepati. Kenapa kok Mbak Rara dari awal nggak adil kayak gitu kan? Kenapa kok belain berat sebelah? Padahal udah tahu jelas-jelas yang sebelah itu ya ada yang berubah-ubah komunikasinya. Jadi tidak semua orang punya pengalaman yang seru. Ada yang takut dengan hantu, ada yang jijik, ada yang merasa mereka itu mengganggu. Jadi kalau aku atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa atau Gusti Pangeran Kang Dumadi, jadi aku hanya melihat istilah Tuhan dan hantu itu dibalik. Jadi hurufnya sama, T-U-H-A-N, H-A-N-T-U. Jadi papaku almarhum itu memang keturunannya ya kalau bisa dibilang orang pinter di Solo. Jadi zaman dulu itu keluarga besar almarhum papa itu pawang hujan sejak era sebelum penjajah datang lah, sejak era, aku nggak tahu era kapan, tapi sejak sebelum penjajah Belanda datang, penjajah Jepang datang, itu sudah ada turun temurun menjadi pawang hujan. Nah, eyang kakungku juga pawang hujan, paman-pamannya juga pawang hujan untuk acara-acara waktu itu masih acara keraton dan acara-acara ya kayak acara pagelaran internasional yang diadakan oleh ya walaupun dijajah oleh Belanda tapi masih lebih makmur lah daripada dijajah saat Jepang kan. Nah, terus papaku itu sejak kecil itu punya yang namanya bioskop. Zaman dulu tuh kayak proyektor. Jadi aku kecil itu sudah diperlihatkan berbagai macam, lihatnya mana ya? Sini, oh sini ya. Dilihatkan berbagai macam tayangan-tayangan. Kalau sekarang sih istilahnya paranormal activity. Dan papaku almarhum dulu itu sakit dan beliau itu sudah bilang dalam salah satu videonya itu kalau akan meninggal nanti di saat tahun 88 atau di usia aku 5 tahun. Dan pesannya papaku almarhum adalah semua ciptaan Allah, semua ciptaan Tuhan waktu itu dasarnya kan memang aku tuh sebenarnya terlahir dari keluarga Nasrani, walaupun keluarga besar almarhum ayahku itu Muslim Kejawen. Nah, sampai akhirnya ternyata memang beliau meninggal, tapi ajaran beliau adalah semua ciptaan Tuhan itu adalah baik. Baik yang berwujud manusia maupun berwujud yang tidak kelihatan. Jadi papaku almarhum itu meramal akan meninggal dan jangan khawatir karena ketika beliau meninggal nanti dari langit
bahkan aku masih bisa melihat dan aku akan menemukan keluarga-keluarga baru yang menyayangi aku. Dan ya it happens, aku bisa melihat roh almarhum papa aku dan seru aja karena waktu dulu itu ya percaya nggak percaya, sometimes alam lain itu juga membantu alam manusia. Dan ya aku sampai bahasa kalau sekarang mungkin akhir balik ya. Jadi begitu aku aku menstruasi pertama 11 tahun menjelang 12 tahun aku udah nggak bisa lihat, tapi kayak film Starway to Heaven, jadi almarhum papaku tuh naik ke atas. Dan ya sejak saat itu aku sempat ngobrol, katanya aku harus hidup out of the box. Ya aku mempelajari semua agama dan aku sampai waktu itu belajar, aku mempelajari semua ya kitab Alkitab, Al-Quran, aku meditasi Buddha, aku meditasi Hindu, dan banyak waktu aku didatengin pertama adalah roh. Jadi ada adik kelasku waktu itu aku di Jogja. Nah, aku sempat bilang kalau kamu itu akan meninggal diperkosa, aku bilang hati-hati. Terus waktu itu aku sempat dibilang aneh karena yang mau meninggal itu ya aku nggak perlu sebutin namanya lah, pokoknya adik kelasku itu anak orang kaya yang memang diantar jemput. Dan ternyata kejadiannya it happens 2 hari kemudian beneran diperkosa saat pulang dari sekolah. Orang tuanya nggak bisa jemput, dia nunggu lama karena waktu itu belum ada HP dan sudah dipesenin jangan keluar dari sekolah, tapi dia jalan dan dia diperkosa 2 hari sesudah aku meramalkan. Nah, waktu itu sempat gempar karena aku masih SD kan. Dan saat aku di sekolahan, waktu itu aku kelas 6 dan korbannya itu kelas 3 SD. Dan aku lihat adik kelasku tuh masih tertinggal di sekolah. Jadi dari situlah aku membantu arwah, aku ajak ngobrol. Dan ya dari situlah aku membantu polisi. Karena arwah bercerita siapa yang memperkosa, berapa orang, dan lokasinya di mana. Karena kebetulan yang memperkosa itu masih usianya juga masih SMA. Jadi rest in love buat adik kelasku. Jadi itulah satu perjalanan hidupku yang aku kayak ngerasa, oh my god, semua yang diciptakan oleh Allah itu buat kebaikan. Dan aku bersyukur mataku ini bisa melihat yang tidak orang lain lihat. Dan aku bersyukur punya keluarga dengan garis keturunan dari keraton yang ya memberikan pembelajaran yang menurut orang lain tidak masuk akal, menurutku masuk akal. Dan papaku almarhum selalu berpesan, pergunakanlah ilmu yang kamu dapat untuk kebaikan sesama sampai negara. Dan aku bercita-cita ketika aku dewasa aku menjadi pembantu pemerintah. Dan atas izin Tuhan 2014 aku ketemu dengan tim relawan PDIP Pak Cahyokumolo. 2019 aku ketemu ketua tim TKN Bapak Erick Thohir. Dan aku bangga sepanjang Indonesia beberapa tahun ini dipegang Pak Jokowi semakin baik. Jadi dengan semangat Semar jadi ngomong. Nah itu maaf ya ceritanya agak panjang. Dan aku masih pengen bikin YouTube. Mudah-mudahan kalian menikmati. Karena aku suka tirakat. Jadi tahun-tahun lalu aku sempat meramalkan juga ketika Indonesia bermasalah. Aku meramalkan Corona. Waktu itu aku sempat protes juga kepada Pak Dokter Terawan, kenapa kok tidak diumumkan? Karena waktu awal 2020 tuh bulan Januari aku sudah memprediksi sudah masuk. Dan ternyata memang Corona waktu itu sudah masuk, sempat ditutupi oleh anak buah Pak Jokowi. Tapi akhirnya Pak Jokowi memutuskan untuk memberitahukan. Dan kalau kalian tetap turun-turun lagi ke YouTube, ramalanku ada yang meleset tentang Corona, tetapi ada yang jitu. Waktu itu aku memprediksi Indonesia akan lebih baik apabila tidak lockdown. Dan terima kasih buat Pak Jokowi, saya
tidak bilang kalau Pak Jokowi didikte oleh seorang peramal. Hanya Pak Jokowi adalah orang yang sangat baik, sangat humble. Beliau taat ibadah, sholat 5 waktu, tetapi beliau juga tidak menyepelekan kegiatan-kegiatan holistik seperti doa, berzikir, puasa, ya tirakatan. Jadi salah satu yang mungkin YouTube-nya Rara, karena waktu itu aku sempat share ke rekan-rekan TNI, Pas Pamres, dan semuanya, menteri-menteri juga aku share. Jadi aku bangga dengan ramalan Indonesia tidak perlu lockdown. Itu berhasil, dan saya juga minta maaf buat teman-teman karena 2021 awal tahun saya memprediksi kalau Indonesia itu waktu itu istilahnya harus PSBB ya, karena kan istilahnya pagebluk. Kita harus disiplin ketika pagebluk, yaitu diam di rumah, karena sebagai manusia ada kalanya mengalah untuk menang. Allah itu memberikan siklus yang antara 100 sampai 110 tahun untuk energi yang kalau kita bilang negatif ya, kayak virus, kayak hal-hal udara yang tidak nyaman, itu berkembang. Ya, jadi corona mempunyai hak yang untuk berkembang dulu lah kayak gitu. Sesudah itu meredah energi dan frekuensinya. Jadi ketika terjadi pagebluk, sudah ada ajarannya dari Sunan Kalijaga. Jadi aku banyak membaca buku. Kalau pagebluk itu kan banyak yang jeblok. Jadi kan sepanjang 2020-2021 kan banyak tuh Merapi jeblok, gunung yang lain juga jeblok. Nah, itu sebenarnya sebuah warning supaya kita stay at home, diam di rumah dulu, sabar di rumah. Kalau zaman dulu malah suruh makannya yang sederhana ya kan, hanya makan sayur lodeh. Nah, buat teman-teman, nah ini kejadian di Subang. Aku sudah berulang kali bicara, aku ketemu arwah dulu, baru aku ngobrol dengan manusia yang hidup. Terima kasih buat para YouTubers yang sudah mengupload, dan saya juga mengapresiasi tetap kepolisian yang ya sudah ada sentilan sedikit, mudah-mudahan diperbaiki karena di belakang ada Semar ya. Kita harus elinglan waspada kalau ada pemerintah yang aparatnya itu salah, kita harus memberikan kesempatan mereka untuk memperbaiki diri. Nah, ini sekarang teman-teman kita silaturahmi bersama. Saya akan membacakan tentang perasaan Pak Yosep. Jadi kan itu menikah dengan Bu Mimin kapan sih? Jadi usia pernikahan Pak Yosep dengan Bu Mimin itu ternyata ya dimulai dari tahun 2009. Dengan Bu Tuti itu sudah 30 tahun. Jangan teriak ya Bu, jangan teriak. Karena kita topiknya, aku pingin topiknya ini happy. Bagaimana caranya kita memberikan kesempatan orang untuk tetap memandang Pak Yosep sebagai sosok yang amanah ya, amanah. Karena sebagian netizen di sini kan juga kesel tuh, kenapa kok nikah? Maksudnya punya istri 2 segala macam ya kan. Nah karena sebenarnya sih hak ya, karena aku membaca banyak juga kok orang yang melakukan poligami itu sukses. Nah tapi kita kan melihat kenapa kok seorang Ibu Tuti itu ini nikah sirinya tahun 2009. Kalau memang logika berpikirnya kalau memang baik-baik saja, otomatis diizinkan dong nikah resmi ya kan. Oke, satu kartu udah terkocok. Nah, di sini live ya. Jadi kita biasakan untuk jujur. Kartunya nggak di set-set atau gimana. Oke, supaya hemat tempat. Ini power banknya aku cabut dulu. Oke, dan aku kepingin kartu yang mana itu ya.
Nah, buat kalian yang suka dengan baca tarot, kartu-kartu aku ini imut-imut semua loh. Nah, sebelum kejadian TKP, kita akan melihat relationship antara almarhum Mama Enong Tuti dengan Pak Yosep. Oke, sudah ada yang jawab. Tapi karena kan kalian, kembali lagi ya, aku sangat menjaga tubuhku. Aku tidak mau melakukan mediumisasi. Nah, mungkin kalau ada doa khusus untuk kenegaraan, jadi aku akan mau badanku kemasukan roh. Tapi kalau tidak, ya aku hanya mendengar. Dan kalau ada teriakan, kalau aku teriak biasa ini aku nggak bisa ya. Tapi kalau ada energi yang masuk, energi yang sinkron dan dengan aku, itu kayak semacam kita nonton dengerin radio. Ada AM dan FM. Kalau FM itu gelombangnya jelas jernih kita bisa dengar. Nah, kalau AM itu kan agak burem-burem gimana. Nah, sebenarnya alam lain itu sama. Mereka itu akan ngobrol, ngomong, roh-roh itu akan cerita, curhat ABCD. Hanya mungkin tidak terdengar seperti suara kita ngomong kayak gini, kayak gitu ya. Nah, ini ada kartu spesial Lovers Oracle. Aku agak susah nih carinya karena harus order dulu di Amazon dan lainnya, itu bisa lama ya. Kalau ini aku punya dua, satu yang beli di Amazon, satu belinya di Kinokuniya. Oke. Bagaimana perasaan Pak Yosep dengan almarhum Mama Nung Tuti sebelum kejadian? Jadi sebelum, oke, kalau gitu kita harus hituin tanggal dulu ya. 17-18 Agustus. 17-18 Agustus TKP Jalan Cagak. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang dan Maha Kaya Raya, izinkan Rara membuka Akashic Record. Mbak, Akashic Record itu apa? Jadi kalau dalam Islam itu ada ilmu laut mahfud ya. Dan bentar, ini ada jerawat nih ya. Banyak yang bilang, pegang hidung itu tanda berbohong lah. Kalau saya punya jerawat gatel gimana? Ilmu laut mahfud atau Akashic Record itu perpustakaan jagat alam semesta. Di Alkitab juga diajarkan tentang perjalanan hidup seseorang, dicatatkan. Nah, seperti itulah. Ada kitab perjanjian lama dan ada kitab perjanjian baru. Juga agama Buddhis itu kan mengajarkan tentang perjalanan Sang Buddha Gautama ya. Nah, kalau di Bali, kalau kalian suka dengan budaya Bali seperti aku, itu ada lontar. Jadi seseorang itu bisa meditasi khusus, terus namanya ditulis. Nah, itu nanti ada kayak lontar dengan bahasa Sanskerta. Nah, oke. Aku lihat wajahnya dulu, Pak Yosep dan Bu Mimin. Bukan, ini bukan Pak Yosep dengan Bu Mimin yang dibaca, tetapi Pak Yosep dengan almarhum Mama Nung Tuti. Oke, sudah diizinkan untuk melihat bagaimana sih perasaan Pak Yosep ya. Kita kemarin udah lihat bagaimana perasaan Mama Nung Tuti. Saya sampai menangis. Kembali lagi saya bilang kalau ilmu, ya bukan ilmu ya. Baca tarot bisa, semua orang bisa baca tarot. Kekuatan indigo yang dititipin oleh Allah ini masih terus aku pelajarin, masih terus aku asah. Ramalanku bisa meleset, bisa
Jadi gitu. Jadi hari ini ada peristiwa Pak Jenderal Andika Perkasa sudah mendapatkan legitimasi dari anggota DPR. Saya haturkan terima kasih. Nah, itu adalah salah satu ramalan yang jitu karena sudah Rara baca 2 minggu sebelumnya. Jangan lupa kalian nonton bawah-bawah ya. Buat saya meramalkan calon Panglima dan Kapolri adalah sebuah hal yang istimewa. Jadi sebelum meramal itu Rara puasa dulu, Rara berendam dulu. Kalau zaman sebelum COVID aku akan pergi ke sendang-sendang. Tapi sekarang atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa aku bisa dapat tempat yang menurut aku nyaman. Jadi aku bisa berendam di bathtub dan ya beli bunganya juga dilayani dengan baik. Jadi oleh asisten aku juga ada para penjaga yang saat aku tirakat itu sama sekali aku tidak menerima tamu. Jadi private lift-nya itu sama sekali tidak boleh ada orang yang naik ke atas ya. Terima kasih karena ketika aku tirakatan untuk negara itu energinya, makanya itu kan ada petir dan itu tanda Pak Andika akan menjadi pemimpin yang amanah 1 tahun ke depan. Begitupun saat Kapolri ya. Jadi ketika Pak Jokowi memilih seseorang ya petinggi perwira polisi yang dibawa dari Solo ke Jakarta itu juga Rara tirakatan. Untuk itu saya mohon maaf buat Pak Kapolri yang kemarin Pak Listio yang banyak anak buahnya sudah saya kritik dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk melihat video live streaming semua teman-teman. Mudah-mudahan ada perubahan baik di Subang untuk kepolisian Subang maupun kepolisian yang lainnya ya. Oke, kita akan ngambil 2 kartu dulu. Bagaimana sih perasaan sebenarnya hati seorang Pak Yosef Hidayah kepada almarhum Mama Anung Tuti Suhartidi. Terima kasih Mama Anung ya, supaya izinkan Rara membuka akasik record kehidupan rumah tangga kalian. Oke, 2 jadi 3 ya. Dan ini seru sekali. Kalau kalian mau lihat kartunya. Aku ngambil kartu yang di sini ya. Ada 1 kartu lagi yang tentang romantisme. Sabar ya. Jadi nanti aku akan ngambil beberapa kartu. Oke, aku ambil 2 kartu lagi di sini. Dan aku ngambil 1 kartu yang ada di sini. Oke, jadi aku jelaskan ya, kalian semua sekalian belajar tarot. Jadi perasaannya sebelum kejadian di TKP, jadi di sini ada strange, ada kuat ya. Jadi memang Pak Yosef ini ada perasaan sayang dengan Mama Nung Tuti karena di sini The Hierophant ya sudah menyatu dalam ikatan pernikahan. Di sini ya bahagia, ada sisi bahagianya, tetapi di sini sebenarnya kartu yang tertarik pertama adalah uang. Ya. Jadi kayak semacam ya bahasa saya sayang sama Mama Nung Tuti itu ya pertama ya karena dia bahasanya ya karena Pak Yosef kan sempat tidak bekerja. Jadi profesi Pak Yosef adalah
seorang pelatih, bukan pelatih ya, atlet golf di Subang itu yang akhirnya melatih para atlet-atlet golf yang lainnya. Dan Pak Yosep itu juga sibuk dengan kegiatan politik ya. Nah, di sini Ibu Mama Nung Tuti itu kelebihannya adalah pinter nyimpen uang. Jadi rapi sekali keuangannya lah kayak gitu. Jadi kalau dipercaya apa kok bisa jadi kayak gitu. Pinter mengelola keuangan, dan itu nurun sama Amel. Nah, hanya di sini ada satu kartu yang unik ya. Perasaannya sayang, simpati. Apakah cinta? Ya di sini attraction. Padahal dulu awal-awalnya itu sebenarnya Pak Yosep yang naksir ke Bu Tuti ya. Jadi ini dan ini aku ambil satu kartu lagi di sini. Oke, ini adalah live series. Ada kartu yang keambil. Nah, ini sih sebenarnya harus dikocok ulang ya, karena terus keambil. Aku kocok ulang dulu ya. Jadi intinya kalau kita tanya apakah ada perasaan cinta, karena kan menikahnya udah lama tuh. Umur pernikahan 30 tahun lebih. Nah, ini count of blessing ya. Jadi kayak semacam ada perasaan cinta atau tidak. Di sini jawabannya matanya udah tertutup. Ada pedang segala macam, dan di sini ada uang. Tapi di sini ya tidak berniat juga untuk menceraikan, karena memang sudah kayak di Heropan ya, sudah ya kan katanya Pak Yosep itu ngomongnya tidak pernah memukul Mama Nung Tuti. Apakah benar? Oke. Di sini Pak Yosep memang sayang dan care ya. Memang jarang ngobrol kalau sama Mama Nung Tuti itu. Dan di sini tidak benar kalau tidak pernah memukul, karena tadi ada jawaban dari arwah, jawabannya pernah dipukul ya. Oke. Dan di sini adalah apakah ada perasaan cinta? Jawabannya di sini sekedar sayang. Dan di sini lebih ke memanage keuangan, pinter. Dan di sini ada perasaan sayang, tapi di sini ada kayak semacam siklus kehidupan ya. Jadi di sini kayak semacam oh ya udah gue nikah sama lu udah milik gue, dan ya udah kita jalan aja bareng, ngapain kita harus pisah kayak gitu. Jadi ya mungkin kalian bisa lebih menjelaskan detail tentang pernikahan, karena aku mungkin kurang berpengalaman juga kalau untuk hal-hal romantisme pernikahan yang udah 30 tahun. Aku juga masih muda, jadi belum sampai relationshipnya. Oke, itu. Dan bagaimana sih perasaan Pak Yosep dengan istri muda sebelum malam kejadian? Oke. Jadi ada yang nyaut. Kali ini yang nyaut Amel. Bagaimana perasaan suami jalan jagak dengan istri mudanya sebelum kejadian 17-18? Ini simbol The Hierophant. Adil ya, kita tarik 3 kan? Tadi kan di sana 3. Oke. Aku ngerasa ini kan bajuku pink ya. Jadi yang namanya laki-laki dapat yang muda itu pasti langsung jawabannya di sini adalah The Hierophant. Ini adalah jawabannya seperti lagu Akulah Lelakimu. The Hierophant ini adalah merasa nyaman, merasa sayang, merasa cinta dengan sang istri muda atau Ibu Zasmin. Ya, dan di sini kayak Page of Swords. Ya, dan di sini ada Queen of
Queen of Cups. Jadi sebenarnya Pak Yosef itu ingin memberikan segala sesuatu hal yang terbaik buat Bu Jasmine. Oke, nah kalau yang kartu ini apa sih ya kan? Karena kan tetap harus fair. Keep an open mind. Jadi Bu Jasmine itu walaupun karakternya beda ya dari Bu Tuti, tapi buat Pak Yosef itu menarik lah kayak gitu ya. Wow, seru ya kartu tarotnya. Jadi di sini ada keep on mind, akulah lelakimu. Wah, romantis juga nih Pak Yosef. Oke, jadi kalau sama Bu Jasmine, I will do everything for you. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku akan melindungimu. Bahkan kalau kamu salah, aku akan menutupinya. Oke? Dan pernah nggak mereka berantem? Pernah nggak Bu Mimin dipukul oleh Pak Yosef? Jarang ya? Jarang? Enggak, karena di sini ya I love you. Jawabannya kayak gitu. I love you. Jadi sebelum kejadian seperti itu. Nah, gimana sih perasaan Pak Yosef setelah kejadian? Nah, mungkin ini agak-agak ekstrim ya, karena kok udah mati kok masih terus digitu-gituin. Tapi kan ya kembali lagi, konten kreator yang lain banyak kok yang membuat. Nah, aku sendiri bikin konten ini ya mungkin kalian melihat iklannya sekarang ada ya, tapi aku sendiri juga mengirimkan sebagian dana itu untuk dibagikan ke sikon di TKP ya. Entah aku kasih ke siapa dan bagaimana. Aku tumpengan juga dana aku sendiri kayak gitu kan. Oke. Nah sekarang dibalik dulu deh. Gimana sih perasaan Pak Yosef sesudah kejadian tanggal 17 dan 18 Agustus dengan Ibu Jasmine. Oke, aku tertarik dengan kartu yang ini. Satu kartu di sini. Aku satu kartu lagi ya. Sometimes kalian harus lihat video-video aku yang sebelumnya karena banyak-banyak simbol tuh yang keluar bersamaan. Contohnya kayak kemarin aku live streaming tentang Danu dan Kang Yoris, ada video-video yang terekam tanggal 17-18, padahal itu kan live streaming, jadi kalian juga ngelihat aku ngambil kartu tarotnya kan. Oke. Bagaimana perasaan Pak Yosef dan Ibu Jasmine sesudah TKP? Apakah langsung menjauh atau malah semakin dekat? Kayak gitu ya. Ini ya, aku taruh dulu ya kartunya ya. Kalian lihat yang pertama keluar adalah The Moon. Dan di sini ada Death. Dan di sini ada kartu Six of Pentacles. Oke, supaya adil, saya ngambil kartu simbol yang lain yang romantis-romantis juga saya lihat. Apakah kartu romantis ini, karena tadi kan sebelum kejadian yang terjadi adalah kartunya ini, Passion.
selalu dalam ingatan. Oke, aku taruh di sini ya, biar fair. Dan aku ngambil kartu di sini. Bagaimana situasi Pak Yosef dengan Bu Zasmin sesudah kejadian tanggal 18 Agustus TKP Jalan Cagak? Suaraku kejelas nggak? Kalau nggak jelas kalian ngomong ya. Oke. Nah, ini healing family issue. Oh my god. Dan kita lihat di sini. Terima kasih buat semua yang hadir. Oke, jadi nanti akan ada sedikit ekstrim ya. Oke, apakah cinta antara Pak Yosef dan Bu Zasmin adalah cinta yang tulus atau ada campur daya magic? Entah ada bahasa aku terlena, bahasa aku kepelet atau apa ya? Apakah cinta yang murni? Oke, apakah ke pelet? Ini buat cinta yang apakah kepelet? Jawabannya ini ya. Oke, aku taruh di sini dulu. Dan ini adalah tadi kartu Mama Nung Tuti. Jadi buat Pak Yosef, Mama Nung Tuti itu disayangi ya, bagian dari kehidupan, circle kehidupan. Tidak ada air mata di sini. Aku harap jangan menangis karena aku sudah menangis 2 episode live streaming. Saya sangat menghargai Mama Nung Tuti, tapi Mama Nung Tuti sepertinya udah move on juga ya. Karena Mama Nung Tuti fokusnya adalah menjaga Zia, menjaga menantu, menjaga anak, keponakan, dan keluarga besar. Oke, bagaimana perasaan Pak Yosef sesudah TKP tanggal 18 dan 19? Selalu hadir Mbak Rara, terima kasih. Oke, ini 1. Kalian lihat, ini adalah buku yang sudah tertutup. Bahasanya ya tutup buku. Pernikahan yang 30 tahun lebih berjalan, 365 hari kali 30 tahun lebih. Hanya ketika seseorang itu meninggal, langsung tutup buku. Itu clue-nya ya, energi yang terasa. Kenapa? Tadi ada bahasa sebelum tanggal 17 dan 18 itu, kalau masih hidup, nggak bakalan menceraikan. Sesudah meninggal, that's it, tutup buku. Dan ini ada kartu romantis-romantis ya. Tadi, apakah sesudah meninggal, kan sometimes kalau meninggal itu kan ada yang, ya contohnya kayak Bibi, Vanessa meninggal, Vanessa nanya, kalau hari ini hari terakhir gue di dunia, lo mau ngapain? Si Bibi bilang, aku gak mau duda, aku juga bakalan mati. Aku lebih sayang kamu daripada
anak. Jadi anak udah ada asuransi, udah ada orang-orang yang ngurus. Lu pasangan gue, kita meninggal bersama, romantis ya. Bibi sama Mbak Vanessa almarhum. Saya nggak tahu kenapa kedua almarhum Mama Nung Tuti selalu di sebelah kanan. Aku ambil kartu tarot dulu ya. Di sini ada simbolnya ada Devil, tapi di sini ada Queen of Pentacles. Jadi seseorang yang sudah meninggal dan energinya baik itu biasanya mendapatkan berkah untuk di sebelah kanan. Simbolnya stand in the right place. Kartu yang mana yang terambil energinya ya Tuhan? Gambarkan perasaan Pak Yosep dan Mama kepada Mama Nung sesudah kejadian. Hal yang sama dengan yang ini. Ini adalah, aku bacakan ya, kalian lihat ya secara jelas. Aku harus jauhin kameranya karena kalau terlalu deket gini kan apa ya bahasaku, nanti ininya nggak kelihatan, nanti kalian pikir oh ini settingan kayak gitu kan. Nah terus ini adalah new beginning, a new adventures await, embrace and live your dreams patiently, kayak gitu. Ini air mata saya sendiri ya. Ini bukan air mata almarhum. Karena saya simpati sama Mama Nung Tuti. Pernikahan itu bukan. Oke, aku nggak akan nangis. Aku nggak akan nangis. Aku nggak akan nangis. Itu adalah kehidupan mereka. Dengan meninggalnya Mama Nung Tuti, jadi seorang Pak Yosep dengan lebih mudah untuk mencintai yang lain. It is safe for you to love another. Dan ini adalah buku yang sudah ditutup, buku yang sudah selesai, it's over buat dia. Orang yang sudah meninggal ya udah. Dan di sini ada new beginning. Bahasanya tuh seperti itu, dan di sini ada gumpalan gunung yang kalian juga bisa pelajarin. Banyak kenangan-kenangan manis yang masih disimpan, tetapi bahasanya dia sudah semacam batu lah, udah kayak nggak perlu baper-baper lah, bahasanya kayak gitu. Dan di sini bahasanya, simbolnya dibaca adalah bagaimana perasaan Pak Yosep dengan istri muda sesudah kejadian di TKP, ya ini menjadi rumah ya, menjadi bagian dari keluarga yang utuh bahasanya. Dan di sini ada semacam tidak pernah dipukul kan tadi, ya. Saya masih simpan 2 kartu ini. Dan tadi keep on mind, ya, tetap dalam pikiran. Jadi di sini Pak Yosep masih tetap mempercayai Bu Zasmin. Apapun yang terjadi, Bu Zasmin adalah kesayangan dia. Nah, ini ada simbol yang sama yang aku baca di ramalan-ramalan sebelumnya. Jadi ibarat kata ini dia tanggung jawab apapun yang terjadi. Dan ini tadi ada kalimat death ya. Sesudah kejadian sebenarnya ada bahasa kaget.
Kenapa kok terjadi seperti itu? Di sini ada the moon, surprise. Dan di sini sebenarnya ada sedikit kesel karena kok death. Death ini kartu kematian. Kalian terjemahkan sendiri, ya. Karena di sini ada bahasa sesudah kejadian itu, ya ada obrolan bla 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 dengan Bu Zasmin. Dan di sini sebenarnya kayak kaget juga, kayak gitu. Oke, ini ramalan tarot ya. Kalau pengacaranya nanti komplain, Mbak Rara kok ngeramalnya seperti itu banget sih? Kok kayak menyudutkan klien saya, menggiring opini klien saya? Terserah, karena saya membuat ramalan ini hanya untuk memetik good learning saja. Dan saya berusaha untuk menggiring opini sebenarnya. Oh, ternyata ada seorang Pak Yosep itu yang setia dengan istri muda, yang sayang dengan istri mudanya banget-banget, kayak gitu kan. Jadi dia memperjuangkan all out ketika seorang istri mudanya sebenarnya tidak disetujui oleh istri, bukan tidak disetujui ya, istri tuanya nggak kepingin melegalkan surat supaya mereka punya akte nikah sah, tapi terus dipertahankan. Nah, menurut aku itu romantis kan, makanya kan aku pakai baju merah kayak gitu. Hanya tadi ada, apakah cintanya mereka berdua itu murni, cinta murni? Nah, di sini kalau Pak Yosep orang biasa, kalau Pak Yosep bukan caddy golf yang banyak kenalan pejabat, sorry ya, Pak Yosep bukan caddy golf ya, Pak Yosep bukan atlet golf, tahulah atlet golf, kadang-kadang kan entertain pejabat, pejabat lagi golf, pejabat lagi ngapa-ngapain secara positif, ada turnamen golf. Nah, itulah Pak Yosep selalu berperan ketika di Subang ya. Subang kan ada Sariater segala macam. Nah, itulah peran Pak Yosep di situ. Nah, juga ada peran dari Pak Yosep untuk kenal berbagai macam pejabat karena yayasan. Oke. Karena yayasan itu sebenarnya aku sempat tanya ke keluarganya Kang Yoris, ke keluarga besar, itu ternyata yayasan itu punya 6 orang, punya Yosep, atas nama Yosep, atas nama Yoris, atas nama Mama Nung Tuti, ada atas nama Ujang, atas nama siapa lagi ya, Pak Ato dan Pak Iwan. Jadi ada pejabat juga yang di yayasan itu, yaitu seorang sekwan dan juga ada PNS kayak gitu. Jadi seorang Pak Yosep ini, Bu Mimin itu seneng ya karena kalau Pak Yosep itu jatuh cintanya itu dari mata, dari tatapan mata, baru ke hati, baru segala macam. Kalau Bu Mimin itu melihat dari sisi keuangan, dari sisi kepangkatan segala macam. Dan ini apakah cinta mereka cinta murni, cinta sejati, atau ada campur tangan seperti ini? Tidak cinta sejati, tapi akhirnya karena sudah saking lamanya, karena sudah dari tahun 2009 menjadi mendarah daging ya. Nah, itu karma kehidupan seseorang lah. Kamu mau pakai susuk, mau pakai pelet untuk menggait orang, nah itu terserah, itu hak kamu. Aku juga nggak akan bilang, ih kok lu pakai susuk, ih kok lu seperti ini, kayak gitu ya. Dan segitu aja sih dari saya, karena kalau saya terus-terusin saya akan sedih ya. Karena di sini jawabannya adalah 20 tahun pernikahan, yang satu itu tetap merasa oh ya sudah meninggal, that's it, kayak gitu. Karena di sini ada siklus kehidupan. Jadi aku turut bersimpati buat Mama Nung Tuti karena di sini ada simbolnya tadi ya, new beginning. Dan di tarotnya Bu Zasmin itu ada 2 kartu yang aku garis bawahi. Sebenarnya oke, aku ada pertanyaan lagi sebenarnya untuk closing. Bagaimana perasaan Pak Yosep ketika seorang Amel ikut menjadi korban? Oke, jadi ada 1 kartu ini.
Dan ada satu kartu ini. Aku ambil satu kartu lagi. Di sini ada The Hermit. Kayak semacam, dan ini ada satu kartu yang kebalik. Ya. Jadi sedih banget sebenarnya seorang Pak Yosep dengan kehilangan anaknya Amelia Mustika Ratu. Bener. Karena Pak Yosep ini sangat sayang dengan Amel. Dan tadi dijawab Amel juga sayang sih sama Pak Yosep. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan. Oke, aku akan ambil 3 kartu dan aku tidak akan terjemahkan kartu itu. Buat kalian yang bisa baca tarot silahkan terjemahkan. Oke, aku ambil dulu kartunya ya. Sisa kartunya. Oke, dan yang aku garis bawahi, aku tetap tinggal di situ. Karena kita sudah tahu ada satu kartu yang unik. Aku tinggal kartu ini, ya, kartu tadi. Sesudah kejadian TKP, tanggal 18, perasaan Pak Yosep dengan Bu Zasmin. Aku tinggal di situ. Ini juga aku tinggalin. Oke. Dan kartu yang aku tinggalkan lagi adalah, kalian silahkan cari di channel aku, ada kartu ini. Dan kalian rasakan energinya. Oke, sekarang kita fokus bagaimana perasaan pesan khusus Amel untuk Papa. Bentar, ada kartu yang terbuka. Kocok ulang lagi ya. Aneh, ini harus terkocok 2 kali. It's okay. Aku nggak akan bacakan, kalian rasakan energinya. Pesan almarhum Amel ke Pak Yosep. Satu kartu di sini. Oke, aku mau kocok dulu. Karena ini kartu yang sama keluar kemarin. Ini ya. Cari sendiri maknanya. Jawabannya adalah ini. Pesan Amel untuk
almarhum papanya. Dan ini tadi adalah kartu. 2 kartu. Dan tadi perasaan sejatinya, pikiran bawah sadar Pak Yosef ketika silaturahmi dengan Bu Mimin tanggal 18 Agustus. Tapi berubah karena tadi ya, because I love you. Jadi dia tetap trust, dia tetap mana tadi ya, dengan Bu Mimin tadi tetap merasakan I love you. Romantisnya Pak Yosef, terima kasih buat semuanya. Dan kita tutup dulu energinya. Dan luar biasa sekali itu dupanya pas habis. Terima kasih buat Teh Amel, buat Owa Tuti dan lainnya. Aku bilang lainnya ya, karena terima kasih, baik. Oke, aku lihat dulu ya lewat iPhone-ku. Andri, hai. Rian, Gibah Club, iya nggak apa-apa. Yang penting, dan ini ada seru ya, Pak Yosef romantis loh. 2 kali nih sama Bu Mimin, trust and patience. Wow. Oke. Saya biar jelek, asal jangan laki orang. Sip. Iya, masak tadi sama apa? Ini ya, new beginning ya. Dan ada satu yang sedih banget. Ini nih, sudah tutup buku, ya udahlah kayak gitu. Yang nyuruh dan ngasih banpol siapa? Udah dibaca kemarin, Pak Kanit. Semangat Danu dong, yes, Danu semangat lah. Meskipun lebih tua sama aku ya, karena itulah hipnotis. Kalau orang terhipnotis itu tersugesti, jadi kayak dipengaruhi, digiring-giring gitu. Itu kan polisi ponakan Pak Yosef, bukan. Jadi yang jadi banpol itu bukan keponakan Pak Yosef. Kalau banpolnya itu inisialnya UCI, Uci, dan aku tuh dikasih tahu oleh arwah. Nah sesudahnya baru aku tahu dari tim pengacara, dan aku tanya Danu bener inisialnya UCI dan spasi M, aku nggak tahu deh. Jelas, makasih. Iya nih telenovela FTV banget. Makanya kita menggali Pak Yosef nih dari sisi romantisnya tuh, punya 2 istri kan, seru-seru. Kenapa prediksi Denny Darko dan Jeng Nimas ke arah Yori semua? Ya nggak apa-apa, bebas. Karena kan memang ya kadang-kadang ramalan aku juga meleset, kadang-kadang ramalan aku juga jitu, kadang-kadang ramalan Kang Denny pas, kadang-kadang juga meleset. Kan sempet Kang Denny juga ngeramal Mas Deddy Corbuzier itu kan waktu itu salah kan. Jeng Nimas juga sempat ngeramal bener, tapi juga sempat ngeramal meleset juga kan. Ada beberapa artis yang kurang pas, ada yang juga yang pas. Jadi biasa aja, santai aja. Syafira, iya salam sehat. Yuli Anti, yes. Jempol aku juga. Pasuruan Jatim, thank you. Singapura, hai. Miarti, Mbak Rara ojo pakai bahasa Inggris Mbak. Oh iya, aku juga nggak bisa sih, dikit-dikit. Rika, oke. Julita, semangat, yes. Muji, semangat. Grobogan, terima kasih Bunda. Dadah sahabat, aku pergi dulu ya, terima kasih, sama-sama. Kuningan hadir, yes. Yuliarti, oke. Peramal lain itu sama manusia dengan manusia biasa ya, mereka punya intuisi sendiri-sendiri, jadi it's okay buat aku. Bunda Channel makasih. Haryanto jelas, yes, thank you.
Karena harta, yes. Karena naksirnya bukan wajahnya Pak Yosep duluan tuh tadi bacaannya. Cacing pita dari Jogja, terima kasih udah dateng. Tuh ketapel, yes. Tadi ada bukan murni ya, tapi akhirnya jadi murni. Jadi udah dari pelet jadi kepepet deh. Pelet Gunung Kelut ya bisa jadi. Yang jelas iya nih, bener nih. Ada servisannya keren tuh lahir batin ya. Karena di sini simbolnya passion. Kalau sama uh, ibu tadi new beginning ya. Jadi kayak udah meninggal ya udah aja. Terus ada tree of life. Nah ini tadi ya tree of life. Iya kemarin pembunuhan rumah yang bunuh nyewa dukun santet loh itu sebelumnya. Iya karena kan memang di Kerawang Bupati Kerawangnya juga baik ya. Semua kayak nurun. Nah, aku tidak menghina Subang, hanya saja beberapa kali kan Bupati Subang itu ketangkep. Oh iya, kalau ini jawabannya adalah simbolnya tanggung jawab ya. Jadi ada dua sisi. Tadi Teh Amel sempat bilang ke Pak Yosep ada ini kan. Nah, kalian terjemahin sendiri. Ini kartunya juga muncul ketika Kang Yoris kan. Jadi waktu itu aku bilang ini simbolnya Kang Yoris harus menjaga komunikasi ke kanan ke kiri. Ya kalau yang sana itu nyalah-nyalahin, nah Kang Yoris itu tetap harus membantu, terutama juga bantuin Danu kayak gitu ya kan. Nah kalian terjemahin sendiri ya baca tarotnya. Nah ini tadi yang sedih ini ada kartu ini nih. Sebenarnya seperti ini perasaan Pak Yosep ke Bu Mimin saat TKP, tapi kembali lagi I love you. Ternyata cinta bisa mengubah segalanya. Oke? Berarti jodoh dong Mbak Rara. Iya, mereka sih Pak Yosep sama Bu Mimin ya jodoh. Bu Tuti salah memilih suami. Ya kalau salah, ya menurut aku kurang tepat aja ya. Sebenarnya Pak Yosep, tapi tadi kan ada semacam ini, ada semacam campur-campuran aduk-adukan, nggak murni ya kan? Oke, kembali lagi salah kata, salah ucap buat Pak Yosep, saya minta maaf dan buat pengacaranya apabila YouTube saya ini menyinggung atau apa, karena kan ini just for fun. Saya sudah bilang ramalan tarot saya bisa salah, bisa meleset, tapi bisa juga tepat. Nah, apabila nanti ramalan saya ini diperkarakan, saya akan siap juga untuk menyewa pengacara ya, karena saya sudah ngomong kalau it's just for fun, simbol-simbolnya bisa jadi jitu, bisa juga tidak ya. Karena dunia YouTube itu sebenarnya untuk entertain dan juga untuk edukasi. Mudah-mudahan semua teman-teman mendapatkan pembelajaran bagus ya. Simbol death itu apa? Yang jelas simbol death itu meninggal, the moon itu kaget. Nah kalau ini bisa simbol namanya tuh tanggung jawab. Dan ada beberapa kartu lain yang nanti kalian bisa terjemahkan sendiri. Hanya ini ada kartu new beginning dan di sini ada satu kartu tentang asmara cinta membara. Jadi ada yang sudah tutup buku karena memang Bu Tuti sudah meninggal, buat gimana lagi kayak gitu. Yang jelas dengan Bu Zasmin, Pak Yosep masih romantis. Jadi sisi itu yang terus digali. Oh Pak Yosep suami setia, oh Pak Yosep tanggung jawab meskipun ada Bu Mimin itu janda anak dua, jadi anak-anaknya Pak Yosep juga sayang sama Pak Yosep. Jadi Pak Yosep itu tanggung jawab karena tadi simbolnya adalah The Emperor. Semoga semua yang pemirsa bisa belajar tentang tarot. Dan terima kasih udah nonton. Bye. Dadah ya semua ya.
Rest in love Mama Nung Tuti dan almarhum Teh Amel Amalia Mustika Ratu. Abis nonton, ingat subscribe ya. Salam cahaya kasih sayang alam semesta, aku dari Rara. Terima kasih.